Amin. Tepuk tangan kita bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, sungguh luar biasa, tidak terasa. Anda bisa nggak bayangkan ya, sekarang ini sudah akhir dari minggu kita Februari. Sepertinya kayak masih baru ya. Dan kita sudah 2 bulan akan kita lewati tahun ini, 2 bulan sudah. Ada satu hal yang harus Bapak Ibu sadari, bahwa memang waktu terus dengan cepat ya akan terus berlalu. Dan Bapak Ibu Saudara harus sadari benar-benar bahwa hidup ini memang di dunia ini adalah sementara. Dan hidup kita di dunia ini adalah hidup yang akan menuju kepada kekekalan. Bahwa fokus kita harus selalu berpikir dengan matang tentang apa yang disebut dengan kekekalan. Orang seringkali lupa bahwa kekekalanlah, di sanalah arti hidup yang sesungguhnya. Tetapi banyak orang berpikir bahwa dia tidak akan pernah mati, dan dia hanya selalu berpikir bahwa di dunia inilah selama-lamanya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya harus punya tujuan hidup yang namanya hidup dalam kekekalan. Maka praktekkan hidup saudara, kerjakan bagian saudara, lakukan pekerjaan Anda dengan sebuah fokus adalah kekekalan. Jadi waktu kita bicara kekekalan, maka kita akan sedang berbicara untuk hidup ini semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Semakin hari hidup kita akan semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah dunia kekekalan. Kejarlah hidup Anda, bawalah diri Anda menuju ke arah sana. Jangan kau kejar segala sesuatu yang bukan kekekalan. Tetapi apakah saya boleh mendapatkan apa yang saya inginkan dunia ini, Pak? Sangat perlu dan sangat boleh, karena kita hidup di dunia ini, kita mengerjakan segala sesuatunya, kita memang punya hak, kita memang punya apa yang selalu disebut upah dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Ada. Saudara-saudara bekerja mencari uang semuanya, Anda bisa menafkahi hidup keluarga Anda, anak-anak Anda disekolahkan dengan baik. Itu sangatlah perlu. Namun jangan lupa bahwa semuanya itu tujuannya harus nanti dalam kekekalan. Saudara-saudaraku, saya harus mengingatkan kembali, karena begitu saya melihat dan saya mendengar banyak hal tentang dunianya pemilu kemarin itu. Saudara-saudara, jangan Anda mengarahkan kepada sesuatu yang arahannya dalam dunia ini. Lihatlah semua yang kita kerjakan juga harus ada unsur kekekalan. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, apa yang perbuat hari-hari ini, semuanya akan dilihat oleh Tuhan. Bahasa Alkitab bilang dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya dalam dunia kekekalan. Dipertanggungjawabkan dalam masa hari penghakiman. Dan itu tidak main-main, saudara-saudaraku. Ya, apapun yang menjadi bagian pilihan saudara, maksud saya, ya itu hak hati nurani Anda. Tetapi jangan coba-coba Anda tidak berpikir bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan dalam hari penghakiman. Saudara-saudara, belajarlah kita untuk segera mungkin merubah paradigma, cara pandang, wawasan hidup kita. Karena semua nantinya akan ada dipertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku, hari ini saya rindu karena kita bicara masih dalam tema-tema murid. Maka pada saat kesempatan ini saya ingin membagikan saudara kepada kita apa sebenarnya perbedaan Anda itu seorang pengikut saja atau memang benar-benar seorang murid Kristus. Nah, di dalam beberapa hal nanti kita menerangkan dan saya menjelaskan. Saya berharap betul saudara bisa belajar. Iya ya, bagaimana saya begitu. Karena firman itu juga
menegur kita, mengoreksi. Selain firman itu menguatkan kita juga, firman itu juga memberitahukan kepada kita akan janji-janjinya pada kita, dan itu sangat menyenangkan kita. Tetapi seringkali pula orang hanya mau mengejar janji-janjinya, tapi tidak mau belajar dan mengejar teguran-tegurannya. Nah, itu tidak boleh terjadi, semua harus seimbang, saudara-saudaraku. Hari ini kita akan melihat pengikut dengan murid. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu? Jadi kita mau berkata hari ini saya hanya sebatas pengikut saja, atau saya ini sebatas sudah menjadi murid. Ya, pengikut, murid, dan selanjutnya nanti menjadi sahabat. Sahabatnya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti mempelainya Tuhan. Ingat, mempelai, kita akan dinikahkan nanti. Di dalam pernikahan anak domba, gerejanya kita semua, walaupun jenis kelamin kita laki-laki, tapi Alkitab sudah mengatakan bahwa kita adalah mempelai perempuannya Kristus, dan Yesus adalah mempelai laki-laki, dan kita akan menikah di dalam kerajaan surga. Jadi pengikut, kemudian Anda menjadi murid, dan nanti menjadi sahabatnya Tuhan, dan kemudian kita naik levelnya di dalam mempelai. Artinya sudah semakin dewasa. Pengikut masih kanak-kanak, murid sudah mulai belajar untuk mengetahui banyak hal, belajar. Dan kalau sudah jadi sahabat berarti itu sudah dewasa. Dan kalau sudah dewasa ujung-ujungnya apa ya? Menikah. Nah, menikah itu dalam konsep rohani juga itu adalah pernikahan mempelai Kristus, dan kita semuanya mempelai perempuannya. Nah, saudara-saudara ngerti? Nah, kita mau melihat ini. Mari kita lihat, saya jemput kita untuk membaca supaya kita bisa membandingkan, kurang lebih begitu. Nah, apa itu pengikut dan juga murid? Kita akan lihat di dalam Injil Matius. Mari kita baca next slide selanjutnya. Mari kita lihat Matius pasal yang keempat. Ayo pelan-pelan lihat ayatnya, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Kita membaca ayat ini dengan sebuah kerinduan ya. Bagi saudara-saudara yang mungkin belum membawa Alkitabnya, Anda bisa lihat di depan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah ada Alkitabnya, Anda bisa baca, lihat Alkitab saudara, atau handphone Android Anda yang ada Alkitab elektroniknya. Matius pasal 4, Matius pasal 4, 23, 25, dan kemudian selanjutnya ya, pasal 5 ayat 1 dan 2, 15. Pasal 15 ayat 29 sampai 39. Kita membaca banyak ayat ini untuk kita bisa kurang lebih memberikan sebuah kesimpulan. Apa itu pengikut dan apa itu murid Kristus. Kita baca ya sama-sama ayat 23 sampai 25. Mari kita baca sampai nanti pasal 5 ayat 1 dan 2. Mari kita baca 2, 3 ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah, itu kemudian ada pengajaran Yesus kepada muridnya yang sangat dikenal dengan sebutan khotbah di bukit. Nah, sekarang kita lihat pada pasal yang ke-15. Kita perhatikan
pasal yang ke-15, saudara-saudaraku, ayat 29. Kita baca lagi bersama-sama pasal 15 ayat yang ke-29 sampai yang ke-39. Kita baca lagi bersama-sama ayat 29, 2, 3 ya. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk. Yang barang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, bahwa orang lumpuh, orang timpang, buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Saudara-saudara, dari apa yang kita baca, dari mulai Matius pasal yang ke-4 tadi sampai sekarang pada bacaan kita pada hari ini, pada Matius pasal 15 ini, saudara-saudara, kita akan melihat beberapa hal penting maksud saya antara pengikut dan murid. Mari kita lihat dari ayat-ayat itu, kita bisa memberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama, perbedaan beda pengikut dan murid. Yang pertama, pengikut itu kalau Anda lihat mencari Yesus. Baik sekali, mencari Yesus baik. Untuk apa? Untuk mereka dapat pertolongan. Ada kesenangan dirinya untuk ditolong Tuhan. Baik itu baik. Mereka memperoleh mukjizat. Mereka kenyang karena lapar. Mereka diberkati Tuhan waktu mereka itu susah. Ya, itulah pengikut. Apakah salah? Enggak salah, karena dia juga cari Yesus. Ingat saudara-saudara, tadi sudah saya katakan harus ada sebuah perjalanan, perubahan terus dari pengikut, lalu Anda menjadi muridnya, lalu menjadi sahabatnya, dan menjadi mempelai. Dan itu perjalanan rohani Anda harusnya seperti itu. Tidak boleh hanya sebatas pengikut saja. Tapi kalau Anda sampai 10 tahun, 20 tahun katanya ibadah, ikut Tuhan, Anda masih tetap tipe jenis pengikut, maka sebenarnya Anda tidak mengalami peningkatan rohani. Anda tidak dewasa-dewasa. Anda lihatlah dengan baik. Jadi kita koreksi diri kita. Lalu kalau begitu murid, di mana bedanya? Kalau murid bukan hanya sekedar mencari kesenangan, tapi mereka mau mengikut Tuhan untuk mereka mengalami perubahan. Jadi murid adalah diubahkan, mau untuk diubahkan, mau dan memberi diri untuk diubahkan, berubah.
Makanya waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku, mari ikutlah aku. Itu artinya kau akan mengalami perubahan di dalam aku, kata Yesus. Kau akan mengalami suatu perubahan. Kau harus memberi dirimu dirubah. Kau harus memberi dirimu untuk kau mau berubah. Tapi kalau pengikut belum, yang penting buat dia adalah mukjizat. Yang penting bagi dia masih selalu hidupnya supaya diberkati saja. Dalam dirinya hanya supaya kenyang, itu saja dalam pikirannya. Untuk mau berubah dia nggak mikirin. Saudara-saudara, sekali lagi Anda harus lihat. Yang selanjutnya, pengikut itu selalu mencari tangannya Tuhan. Itu tadi pertolongan, mencari tangan Tuhan saja. Nah, itu memang pengikut begitu. Tapi kalau murid, dia mencari wajahnya Tuhan. Artinya dia punya kerinduan, punya kedekatan dengan Tuhan. Kan Tuhan bilang, mari ikut aku. Itu berarti dekat sama aku. Mereka bukan mau melihat mukjizat-mukjizat, tidak. Tapi dia melihat, bertemu Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersama-sama berjalan begitu. Itulah murid. Nah, pengikut tadi kan begitu banyak. Alkitab tadi kalau kita baca tadi, berbondong-bondong, itu katanya ya. Pasal 4 tadi ayat 25 tadi, berbondong-bondong mereka mengikut dia. Kenapa mereka berbondong-bondong mengikut dia? Ya karena memang mengikut, namanya mengikut saja. Mau melihat mukjizat. Bayangkan sakit ayan sembuh, lumpuh berjalan. Orang yang mengalami kerasukan dibebaskan. Wow, spektakuler. Tentunya bilang wow. Bayangkan kalau Anda melayani satu jiwa baru suka gitu. Selalu yang dikejarnya apa? Mukjizat, selalu dikejarnya kesembuhan. Salahkah? Tidak, selama dia memang mencari Tuhan. Bagus itu. Tapi jangan pernah Anda selalu menjadikan diri Anda selalu hanya mau mengejar-ngejar mukjizat itu. Bukan, harusnya Anda mau mengejar Tuhannya, bukan mukjizatnya. Ngerti maksud saya? Wajah Tuhan itu yang harus dikejar, bukan tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan itu biasa siapa dipakainya? Yang dipakainya hamba-hamba Tuhan. Saudara dan saya melayani, itu dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Itu ya. Makanya kan sering kali yang terjadi kalau pengikut itu begini. Kalau ada persoalan yang dikejarnya, yang dicarinya itu pasti nomor satu selalu kalau ada masalah itu pendeta. Salahkah? Tidak. Dan pendeta datang mendoakan lalu meniri-niri, bergetar-getar begitu. Sekali lagi, salahkah? Tidak. Tapi begitu selesai pendeta pergi, apakah dia mencari wajah Tuhan? Tidak, dia bilang lagi, oke, haleluya. Dan sudah selesai masalahnya, dia bilang, oh terima kasih Tuhan, sampai ketemu masalah selanjutnya. Nah, tunggu lagi, ada masalah lagi. Dan ada pula hamba Tuhan yang bangga kalau dipanggil-panggil. Orang itu dipanggil, dia dipanggil terus bangga dia. Kenapa bangga? Seolah-olah dialah yang membuat mukjizat itu. Saya beritahu, engkau sedang mengajar dia tetap jadi pengikut, bukan jadi murid. Engkau tidak mengajar dia untuk dia naik levelnya. Ya begitu anak-anak terus. Dan kau bangga karena kau bisa ajari, atur-atur dia semuanya. Oh mohon maaf, saya tidak mau seperti itu. Anda mengundang saya dan meminta Anda berdoa, yes. Ke rumah Anda kita berdoa bersama, nyanyi kalau ada pergumulan, yes. Tinggal WA saja, kita satukan frekuensi kita. Waktu saya bisa datang dan kita bisa berdoa sama-sama. Tetapi dengar baik, Anda harus naik ke level yang selanjutnya. Jangan andalkan saya, maksudnya begitu loh. Jangan andalkan pendeta. Pendeta memang perpanjangan tangan Tuhan itu ya. Tapi alangkah baiknya kalau Anda juga mencari wajah Tuhan setelah pendeta itu pulang. Itulah murid. Anda lihat hidup Anda hari ini, apakah Anda murid atau tidak. Anda berkata, ternyata saya belum, gak apa-apa. Rubah, amin. Tadi kan kalau murid itu mau diubahkan dan mau berubah. Pengikut selanjutnya lagi adalah apa? Datang pada Yesus ya saat dia perlu saja.
Saat perlu dia datang pada Yesus. Saat nggak perlu, ya dia udah tinggalkan Yesus. Sederhana aja sama dia. Jadi kalau dia merasa tidak perlu, jadi bahasanya begini. Dia menggunakan Yesus itu, dia memakai Yesus itu, dia gunakan Yesus itu sebagai seorang yang bisa mencukupkan atau bisa melanjutkan atau bisa memberikan kepada dia apa yang dia inginkan. Jadi Yesus itu dijadikannya hanya apa saja namanya itu, kayak orang yang hanya menyelesaikan dan memberikan kepada apa yang dia mau saja, apa yang dia butuhkan saja. Itu yang sering disebut Yesus itu sebagai juru selamat. Ya, tapi Anda harus jadikan Yesus itu juga Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan artinya penguasa tunggal, kurios. Tuhan itu menjadi Anda jadikan menjadi seorang yang benar-benar satu-satunya andalan, pegangan dalam hidup Anda. Sehingga Anda menselaraskan hidup Anda, diri Anda menselaraskan seperti apa yang dia mau. Bukan Yesus itu yang Anda tarik seperti yang saya mau. Salah. Anda yang harus memberi diri Anda kepada Yesus seperti yang Yesus mau. Hidup Anda seperti Yesus mau. Halo. Bagaimana kira-kira? Sudah mengerti saudara-saudara? Atau bagaimana? Mulai agak stres Anda mendengar khotbah ini? Coba dulu tanya dulu kiri kanannya dulu. Aduh. Tanya dulu. Stresnya mendengar khotbah ini, bilang tanya dulu di kiri kanannya. Hah? Bagaimana? Bersuka cita Anda mendengar firman Tuhan? Amin ya saudara? Iya. Sekali lagi firman itu seringkali memberikan kepada kita sebuah peneguhan janji, menguatkan kita. Tapi firman itu juga seringkali pula dia sedang menegur, mengoreksi kita. Itu sebabnya firman disebutkan sebagai pedang bermata dua. Anda pikir waktu saya ngomong gini ini nggak pedang bermata dua? Pedang bermata dua. Saya tembak saudara segini, itu sebenarnya sedang tembak saya lagi. Begitu. Jangan sampai ada pula pendeta khotbah, saudara-saudaraku, ya jangan lihat diriku ya, pokoknya lihatlah apa yang kukhotbahkan. Ya diriku jangan tiru saya, tirulah firman Tuhan. Apa bisa begitu saudara-saudara? Itu bodoh-bodoh itu namanya itu. Ya jangan tiru apa saya ya. Saya memang ya masih minum minuman keras ya, tapi firman Tuhan bilang jangan, katanya. Jangan kamu mabuk oleh anggur, maka ikutilah firman Tuhan, jangan ikuti saya. Apa begitu? Itu saudara-saudara. Di mana ceritanya itu? Nggak ada ceritanya itu. Ya firman itu pedang bermata dua. Ya kita sama-sama ya, kita dikoreksi sama-sama oleh Tuhan. Mari kita lihat lagi. Selanjutnya, kalau begitu murid datang pada Yesus kapanpun. Jadi murid itu datang pada Yesus kapanpun. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, dia tetap datang. Ya, itu dia. Itulah murid. Pengikut menjadikan dirinya milik dia pribadi. Nah, itu tadi saya bilang. Pokoknya aku yang diapain. Sedangkan murid menjadikan dirinya itu milik Kristus. Itu yang sepertinya Paulus bilang, aku ini bukan milikku lagi, katanya. Hidup yang di dalamku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Wah, itu dia sedang mengatakan, aku ini sekarang bukan punya aku lagi, tapi punya Kristus yang di dalam aku ini, katanya. Jadi orang kalau dia menjadikan Yesus, hidupnya itu sudah ada menjadi milik Kristus, ya berarti suka-sukanya Tuhan lah. Karena kita kan miliknya, betul nggak saudara-saudara? Kalau milik kita, diri kita milik kita, ya suka-suka kita. Tapi kalau kita ini milik Tuhan, ya suka-suka Tuhan. Kalau Anda punya, ada siapa di sini? Karena Anda punya ayam, Anda punya ternak ayam, itu milik siapa? Milik Anda. Bagaimana? Ya suka-suka Anda, mau potong besok, iya kan? Mau dijual, mau dikasih sama pendeta, saya menjelaskan aja saudara-saudara. Itu juga boleh juga, nggak ada masalah, karena itu milik Anda, ya kan? Saya menjelaskan aja maksudnya. Itu milik siapa? Milik Anda. Ya suka-suka Anda.
mau potong besok, mau ulang tahun, mau gimana, suka-suka Anda. Nah kalau kita miliknya Kristus berarti mana? Ya suka-suka Kristus harusnya. Makanya kalau ada masalah, ada apa, ya suka-suka Tuhan. Apa yang kita lakukan? Nyanyikan saja lagunya, suka-sukamu Tuhan. Lagi banyak masalah, suka-sukamu Tuhan. Begitu. Jadi orangnya tahu, aku ini bukan milikku lagi, milik Kristus. Udahlah, aku serahkan aja sama Tuhan. Hidupku ini ya bagian Tuhan, ya sudahlah. Anda nggak akan stres. Anda nggak akan stres. Saudara-saudara, saya beritahu Anda, kadang-kadang saya ya sebagai gembala, kalau dibilang senior, sebenarnya nggak senior kali. Cuman masalahnya saya punya lebih dulu banyak pengalaman gitu, ngalami banyak kesusahan. Itu aja sih sebenarnya. Ya, ada beberapa hamba-hamba Tuhan kita yang melayani di berbagai pos-pos pelayanan kita. Itu mereka datang pada saya cerita, nggak satu dua orang. Kadang dari Teluk Dalam datang, itu seperti misalnya sama ini Elora datang, yang lain-lain datang. Mereka bisa bercerita dengan berbagai macam persoalan hidup yang mereka hadapi. Saya cuma bilang begini, kalian pikir aku ini gak ada masalah rupanya ya? Kalian pikir aku ini gak banyak kesusahan? Ya, mereka bilang, ada yang bilang begini, iya tapi kan Bapak kayaknya sudah kuat lah, udah luar biasa, udah kayaknya udah mantap lah, udah kayaknya itu menang lah semuanya. Saya bilang persoalannya bukan masalah-masalahnya. Persoalannya selama kita tidak menjadikan diri kita ini miliknya Kristus, stres gitu loh. Stres kita pasti itu, saya jamin 100%. Nah cuman kalau saya bawaannya apa? Ketawa aja. Saya bilang saya banyak masalah. Lalu saya bilang kalian melayani, kalian menggembalakan, betapa stresnya kadang-kadang kalian. Sebenarnya aku sudah ngalami waktu aku menggembalakan kalian gitu. Stres aku gitu. Cuman gak ku bawa-bawa pikiran. Ya mereka ketawa. Iya. Waktu kalian bersama dan kita di Gunung Sitoli semuanya pusing juga aku nengok kalian ini, pusing saya bilang. Tapi nggak ku bawa stres, ku bawa ketawa. Lalu kita jalan-jalan, padahal dalam hati saya Tuhan, nggak sadar-sadar kawan ini, gitu kira-kira saudara-saudaraku, mengerti maksudnya? Itu sebenarnya bingung saya, linglung sebenarnya. Tuhan, ayat mana lagi lah yang cocok sama kawan ini? Kayaknya sudah habis ayat itu sama dia semua, nggak mampan, kira-kira begitu dia. Dia sudah stres saudara-saudaraku. Tapi bawaannya gimana? Karena saya tahu saya bukan milik saya lah, saya miliknya Kristus. Ya kudoakan kalian, ku bilang kudoa Tuhan, kaulah yang tahu dia Tuhan. Nangisnya bukan nangis di hadapan pendeta atau di hadapan seorang manusia, nangisnya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kau tahu apa yang dibuatnya Tuhan. Tuhan, nangisnya di hadapan Tuhan. Begitu keluar kamar ketawa lagi, ketemu sama semuanya. Nggak sadar bahwa saya juga banyak pikiran, juga banyak gitu. Itu kalau sudah jadi murid harus seperti itu. Tapi kalau pengikut enggak. Begitu ada masalah, dasar gara-gara dia ini Pak. Memang betul gara-gara dia. Dia ini gara-garanya Pak. Ayah, ayo. Kalau di dalam Tuhan kita nggak mencari siapa gara-gara. Yang kita tahu adalah itu proses Tuhan dalam hidup ini. Supaya kita kuat. Supaya kita bersemangat dalam Tuhan. Anda mau menjalani hidup tanpa dengan konsep berpikir yang saya bilang tadi. Bahwa saya ini milik Kristus. Kita stres Bapak Ibu, stres kita. Maka oleh karena itu saya selalu berkata kepada diri saya, dan sebenarnya saya sudah berapa kali bilang tiba-tiba Tuhan menjamah saya, dan istri saya pernah berapa kali mendapati saya di depan laptop, apa yang terjadi nggak tahu gimana, tiba-tiba saya nangis di situ, nangis betul-betul gitu. Nah, tapi kan saya tidak pernah ceritakan apa yang saya tangisi. Siapa yang saya doakan? Kan gak perlu saya bilangin saya mendoakan si Anu, menangisi dia dengan semua. Enggak perlu. Cukup Tuhan yang tahu. Bagian saya cuman apa? Berdoa saja.
Makanya hamba-hamba Tuhan kita di berbagai tempat yang kalau cerita dengan saya curhat dengan berbagai pergumulan hidupnya, saya cuman berkata bahwa itulah proses Tuhan. Hadapi. Saya sudah melewati semuanya. Saya juga capek melihat kalian, saya bilang. Coba berapa tahun aku sabar melihat kalian, supaya kalian nanti kelak menjadi hamba Tuhan, diberkati, dipakai Tuhan. Saya tanya, kamu berapa tahun coba sama? 15 tahun Pak. Nah itulah 15 tahun aku sabar. Lah kok jemaat itu baru 3 bulan di situ kok udah stres? Apa pula baru 3 bulan? Kau berapa lama di situ? Baru setahun Pak. Setahun udah stres. Aku 15 tahun gak hadapin kau, gak stres-stres aku. Ngerti maksud saya? Mengapa bisa begitu? Saya tertawa. Mengapa bisa? Ya karena saya bukan milik saya lagi. Saya ini miliknya Kristus. Ya sudahlah, suka-sukamu lah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nyanyilah kita, suka-suka. Akan jalan ditebus oleh dua saudara yang kudus. Nyanyilah ibu sambil nyuci piring. Hidupku lagi pecah piring. Suka-sukamu Tuhan. Gak masalah, ini gak usah stres dengan pecah piring. Bisa dibeli. Asal jangan hancur imannya. Imannya jangan hancur, piring boleh hancur. Halo, bagaimananya? Masih hidupnya? Oke, kita lanjut. Next, kita lanjut lagi. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Maka yang selanjutnya tidak membutuhkan komitmen. Tidak membutuhkan komitmen. Artinya ya mau datang, mau tidak datang, itu urusan diriku sendirilah, karena aku yang ngatur ya. Ya suka-suka aku lah, kira-kira begitu dia. Itu pengikut begitu, nggak perlu dimarahi ya pengikut. Tapi kalau murid membutuhkan komitmen. Berjalan bersama Kristus itu perlu komitmen. Tidak ada ceritanya kalau Anda sebagai murid itu, tidak ada ceritanya tidak akan menyediakan waktu. Tidak ada ceritanya Anda tidak memberikan sesuatu. Namanya murid begitu. Tapi kalau pengikut ya enggak. Ya saudara-saudara, mari kita contoh begini. Mari saudara-saudara kita belajar memberi begini-begini. Nah, kalau Anda murid, Anda kan memberi memang. Tapi kalau pengikut ya enggak juga. Tapi apakah sampai terus menerus begitu? Kalau kita bicara mari kita memberi persepuluhan, ya Anda tidak memberi, ya itu pengikut Anda. Tapi apakah selamanya seperti itu? Tidak ada komitmennya. Kalau murid dia akan taati, dia akan tunduk begitu. Mengapa begitu? Ya karena murid. Karena saya adalah murid, saya bukan pengikut. Anda harus tanamkan itu. Oke lah kalau Anda bilang, ya saya masih pengikut Pak. Iya baik, tidak ada masalah juga. Tapi mau sampai berapa lama? Apakah sampai 10 tahun pengikut terus? Apakah sampai 20 tahun pengikut terus? Come on, kita harus naik. Oke, selanjutnya lagi. Waktu kita bicara soal pengikut, kita akan melihat bagaimana Yesus membedakan muridnya dengan pengikutnya dari satu lagi yang disebut pengajaran. Waktu sudah berbondong-bondong itu pengikut itu tidak pernah diajaknya untuk menerima pengajaran. Kalau pengikut itu lepas dia pergi pulang udah senang, iya haleluya. Memang begitu pengikut, tidak perlu terlalu menerima pengajaran. Tapi kalau Anda jadi murid, dia akan menerima pengajaran. Makanya tadi secara contohnya saja ya, tadi Matius 5 ayat 1 bilang, udah di atas bukit, orang banyak itu banyak, tapi Yesus naik ke atas bukit, dia tinggalin, dan di sana dia berbicara dengan murid-muridnya, mengajar. Itu yang disebut dengan ucapan bahagia, khotbah di bukit. Dan Yesus menyampaikan pelajaran-pelajaran penting pada murid-muridnya. Kalau pengikut nggak perlu.
Ya seperti itu. Pokoknya pengikut ya saya diberkati, ya saya didoakan, sembuh saya, mukjizat, haleluya, haleluya, selesai. Tapi sekali lagi kalau murid dia akan menerima pengajaran-pengajaran. Ya Anda lihatlah diri Anda. Selanjutnya lagi pengikut. Kalau kita baca bagaimana tadi mukjizat terjadi, di mana orang banyak tadi itu lapar. Yesus bilang ini beri mereka makan. Mereka ini pasti lapar. Kalian harus memberikan dia makan. Murid-muridnya bilang, aduh bagaimana guru, di tempat seperti sunyi ini bisa banyak dapat makanan. Mereka bisa kenyang. Yang betul lah guru. Lalu Yesus bilang, berapa yang ada padamu? 7, ada 7 roti dan beberapa potong ikan. Ya sudah, Yesus memberi makan 4.000. Ada lagi kisah yang lain, Yesus memberi makan 5.000. Jadi mukjizat itu dilakukan Tuhan mencukupkan kebutuhan semua orang supaya mereka kenyang. Tetapi yang menariknya, yang dipakai Tuhan, yang disuruh Tuhan melayani ribuan orang itu muridnya. Maka dengan demikian, kalau pengikut ya mau dilayani saja. Sedangkan kalau murid dia bersedia untuk melayani. Dia memang bersedia. Dia maunya ya udah biarlah aku yang melayani, nggak apa-apa gitu. Itulah murid, saudara-saudaraku. Maka pada poin selanjutnya lagi, dengan demikian pengikut ya tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak bisa dipakai Tuhan. Begitu. Sedangkan murid itu yang dipakai Tuhan kan? Dipakai Tuhan lah itu untuk apa? Untuk dia bisa melayani orang lain. Coba ya, dengarkan saya. Berapa tadi roti? 7, oke? Ada 7 roti. Lalu Yesus melakukan mukjizat dengan beberapa ikan. Dia pecahkan roti itu, lalu diberikannya kepada murid-muridnya. Oke? Ini roti, murid. Murid memberikan kepada orang banyak. Jadi ini 4.000, muridnya 12, dilayani semuanya. Bayangkan roti yang di tangan itu nggak habis-habis, saudara-saudara. Luar biasa. Ikan yang hanya beberapa potong tadi nggak habis-habis. Gitu. Saya yakin murid-muridnya pasti juga mendapatkan sebuah pujian, bukan? Murid-muridnya juga mendapatkan sebuah hal yang baru, bukan? Dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat. Dipakai Tuhan. Begitu Yesus pecahkan roti itu dan ikan itu, didoakan dan diberikan, itu mukjizat. Jadi Tuhan selalu akan memakai yang namanya murid untuk jadi orang yang dipakainya menjadi alatnya. Pengikut enggak, karena pengikut selalu hanya butuh didoa-doakan. Pengikut hanya butuh untuk dilayani. Maka pada yang terakhir saya tutup, kalau pengikut itu biasanya hanya melakukan rutinitas saja, sedangkan murid dia akan mau melakukan perubahan-perubahan. Ada, saya tidak tahu, ada sebuah pengertian tentang kegilaan, gila. Jadi persentase orang gila itu sebenarnya ada saja persentase. Ada yang memang ya kegilaannya parah betul lah, sehingga bisa jalan di pinggir jalan, ngomong sendiri yang sudah hang begitu ya. Tapi ada satu katanya, sebenarnya orang itu sudah mulai gila walaupun masih kecil persentasenya. Apa itu?
mengharapkan hasil yang lebih baik, tapi melakukan rutinitas yang itu saja. Anda mengerti maksudnya? Nangkap maksudnya? Mau mendapatkan hasil yang lebih baik, tapi melakukan rutinitas yang itu saja. Coba, itu udah mulai gila itu. Coba tanya kiri kanannya dulu. Bagaimana kau bilang? Tanya dulu kiri kanannya dulu. Bagaimana? Hah? Sudah mulai? Belum kan? Coba ini benar. Maunya dia dapat berkat luar biasa. Oke? Lebih lagi. Tapi yang dilakukannya masih tetap seperti yang dulu. Begitu-begitu saja. Itu yang sering orang bilang, sadar bro, sadar, ngaca kau dulu, ngaca. Kira-kira gitu dia. Sama kayak ada perempuan bilang gini, kepingin wajahnya itu kayak artis Korea, tapi bedaknya selalu hanya bedak yang itu, tepung terigu gitu. Mungkinkah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin, harus ada perubahan. Sama dengan rindu kali tubuhnya, badannya langsing selalu. Tapi yang dilakukannya terus menerus apa? Makan tiap malam. Apa mungkin itu? Tapi bermimpi mau langsing. Saya mau tanya saudara-saudara, gila nggak itu? Saya tanya lu, gila nggak itu? Sebenarnya sudah mulai ada, cuman persennya kecil begitu aja. Nggak mungkin lah. Jadi rutinitas murid beda. Kalau dia pengikut, dia rutinitasnya itu. Tapi kalau dia murid, dia akan lakukan perubahan dalam dirinya. Bagaimana caranya? Dia akan paksa dirinya untuk berubah supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin, saudara-saudaraku. Bagaimana? Pulanglah kita hari ini. Saya rindu, taruh dalam tanamkan, saya harus melakukan perubahan hidup. Karena level saya sudah naik bro. Kenapa? Saya murid sekarang. Kalau kau bro, masih pengikutnya kau. Mungkin suami istri bisa bilang gitu juga. Pak, berubahlah kau pak. Kalau aku akan berubah. Kenapa? Aku murid. Datang suaminya bilang, kau murid. Aku sudah sahabat. Dari mana buktinya? Lebih dekat aku sama Tuhan daripada kau, katanya lagi saudara-saudara. Oh Tuhan tolong. Akhirnya istrinya nggak mau kalah lagi. Minggu depan, aku udah berubah apa? Aku sudah mempelai. Kenapa? Ntar lagi aku mati gara-gara kau pak, mempelai. Saudara-saudara, come on, jangan bukan gitu pikirannya. Selangkah demi selangkah dia melakukan perubahan. Mana ada melompat dari pengikut langsung mempelai dalam seminggu? Di mana ceritanya itu? Yang betul aja lah, ya kan? Tapi kita coba berubah dari hari ke hari. Akhirnya saya tutup, kita akhiri. Sebuah kalimatnya saya bilang bahwa seorang yang sudah menjadi murid, maka biasanya dia adalah seorang pengikut yang baik. Jadi pengikut belum tentu jadi murid. Tapi kalau murid, dia sudah pasti jadi pengikut. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi Anda dan saya, jadikan diri Anda sebagai seorang murid Kristus yang luar biasa. Ya, catatlah apa tadi yang sudah disampaikan, dituliskan dan renungkan, dan bawalah dalam rumah Anda, sehingga Anda merenungkan baik-baik. Oh, ternyata saya adalah seorang yang masih pengikut. Tidak apa-apa, jangan merasa bersalah, jangan merasa tertuduh, tidak apa-apa. Tapi kita punya komitmen, Tuhan, saya mau menjadi murid. Saya mau Tuhan, saya mau berubah. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Mari pemain musik, kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Sembah diam. Mari tundukkan kepala, berdoa sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan.